Puji nama Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya kita hari ini ada sebagaimana kita ada. Saya yakin di hari-hari terakhir doa-doa kita dijawab, harapan kita Tuhan kabulkan. Karena kita mengerti bahwa kasih Tuhan tidak bisa dinilai, tidak bisa diukur dengan apapun juga. Karena kita punya Allah di atas ruang dan waktu. Maka ibadah online ini, virtual ini saya tetap sangat yakin akan memberkati kita semua. Hari ini kita akan membahas satu tema yang mana ini adalah pemikiran, renungan berbulan-bulan ketika gereja kita mengadakan Family Talk. Yaitu adalah satu acara ringan sebetulnya, idenya demikian. Tetapi dengan berjalannya waktu, Tuhan kirimkan pembicara-pembicara, Tuhan kirimkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang kita bahas setiap Senin yaitu adalah berbicara soal keluarga. Saya saja sudah kakek cucu 2. Tetapi berbicara soal keluarga menurut saya tidak ada habis-habisnya. Rasanya tidak ada yang menjadi alumni orang tua. Kita terus belajar dengan kerendahan hati dan saya senang dengan apa yang Tuhan kerjakan sekian bulan melalui Family Talk lewat Zoom setiap Senin malam. Nah, hari ini saya ingin membahas dari rangkuman pemikiran-pemikiran, masukan-masukan berbicara soal keluarga. Nah, saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah titipan terindah. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah titipan yang terbaik, yaitu yang terdahsyat. Saya berikan judul tema khotbahnya titipan terindah. Bagi saudara yang sudah mengikuti ibadah ini, yuk sama-sama kita ketik live chat titipan terindah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Oleh karena rahmat kasih anugerah-Mu, kami boleh kembali beribadah. Dan realita hadirat Tuhan, realita kelepasan, realita kemenangan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan berbicara mengenai sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan kami, yaitu adalah keluarga. Dan kami tahu Tuhan memberkati kami hebat. Yang siap kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita langsung buka Lukas pasal yang kedua. Ada satu bagian dalam Alkitab kita mengenai Lukas pasal yang kedua. Perikopnya adalah Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Saudaraku, itu adalah tema daripada Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga dengan ayat yang ke-52. Rasanya saya pernah mengkhotbahkan khotbah daripada perikop ini, tetapi saya melihat dari sisi Yesus yang berusia 12 tahun. Memang itu benar konteks daripada perikop ini. Tetapi di hari terakhir justru Tuhan tunjukkan dari perikop ini. Saya ingin berbicara mengenai pola asuh. Saya ingin berbicara mengenai dari sisi orang tua. Karena seringkali khotbah daripada perikop ini diambil dari sisi Tuhan Yesusnya. Ya benar, ini adalah perikop langka. Kenapa saya katakan langka? Karena dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu dalam perjanjian baru, kehidupan Yesus ketika dia 2000 tahun lalu ada di muka bumi ini, saudaraku, tidak pernah ada catatan mengenai Yesus ketika berusia belasan. Hanya Lukas pasal yang kedua ini. Dengan indahnya Lukas menggambarkan dari satu perikop ini bagaimana Yesus bertumbuh dari usia 12 tahun hingga dengan usia
30 tahun sebelum Yesus muncul di Galilea untuk melayani sepenuh waktu untuk jiwa-jiwa yang ada ketika itu. Nah, kita akan melihat ayat yang ke-51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Mereka di sini adalah Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ini adalah berbicara soal pola asuh. Nah, pola asuh yang sehat, pola asuh yang benar, pola asuh yang ideal menurut saya. Karena di ayat yang ke-52 menjadi sebuah gambaran Yesus dari usia 12 tahun hingga usia Yesus 30 tahun digambarkan dengan satu kalimat yang saya yakin ini adalah hasil daripada pola asuh orang tua yang benar. Pola asuh orang tua yang memang seharusnya keluarga-keluarga orang percaya punya pola asuh untuk mengajarkan anaknya, yaitu adalah dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini adalah sebuah gambaran ideal pola asuh yang adalah berdasarkan kerajaan Allah. Karena dari sini saya mendapatkan bahwa keturunan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita bukan untuk dimiliki, bukan untuk dieksploitasi, tapi dikembalikan untuk kemuliaannya. Saudaraku, karena titipan yang terindah dalam kehidupan kita adalah keturunan. Ya, benar ada beberapa orang yang masih bergumul untuk mendapatkan keturunan. Tetapi bagi Anda dan saya yang sudah dikaruniai keturunan, itu ada titipan terindah. Saya harus highlight kata titipan. Kenapa? Karena menurut saya, saudaraku, bagi orang percaya yang hidup menurut hukum kerajaan sorga, saudaraku, kita tidak pernah kehilangan. Kita tidak pernah kehilangan karena apapun juga bukan milik kita. Saya ulangi sekali lagi. Banyak khotbah soal kehilangan. Apalagi kehilangan selama pandemi ini. Banyak hal yang hilang. Saya setuju. Tetapi kalau kita perdalam lagi, sesungguhnya kita tidak pernah mengalami kehilangan. Kenapa? Karena semua titipan. Mungkin ada di antara Anda, Pak, saya kehilangan pekerjaan. Sorry, itu titipan. Pak, saya kehilangan pelayanan. Itu titipan. Saya kehilangan 2 anak kandung meninggal. Sekarang saya jadi lebih mengerti. Itu pun titipan. Karena konsep kerajaan Allah tidak ada hak milik. Semua milik Tuhan. Dengan mudah kita berkata, oh, toko saya punya Tuhan. Oh, anak saya punya Tuhan. Oh, pelayanan punya Tuhan. Semudah itukah kita berbicara? Rasanya, saudaraku, kita harus masuk dan kita lebih dalam lagi. Justru ketika kita mengerti bahwa itu adalah titipan. Saudaraku, ada ucapan syukur yang luar biasa dari dalam kehidupan kita. Saya sering kali berkata, saya sering kali menguatkan banyak orang tua yang kehilangan anaknya. Mereka berkata, Pak Pariza, saya kok nggak bisa melupakan kehilangan anak. Pak Riza kok bisa dengan mudahnya sepertinya begitu kan. Memang ya benar ini kejadiannya sudah lama. Tetapi ketika saya menguatkan banyak orang tua yang kehilangan. Saudaraku, saya selalu melihat bahwa Esra Tuhan titipkan kepada saya cuma 1 hari. Ya memang jatah waktunya cuma 1 hari. Untuk Shalom, saudaraku, beberapa minggu saja. Jadi ya kita harus melihatnya bahwa itu adalah sebuah titipan. Karena ini penting menurut saya. Kenapa? Karena hari ini kita ada istilah yang cukup aneh. Namanya lah sandwich generation. Apa sih sandwich generation? Sandwich generation adalah generasi millennials yang terjepit sedemikian rupa dari keinginan pribadi dan keinginan orang tua.
Dan sekarang ternyata banyak anak-anak muda merasa dia adalah sandwich generation. Kenapa? Karena dieksploitasi oleh orang tuanya. Ya benar orang tua punya harapan, ya benar orang tua punya cita-cita. Tapi terlebih daripada segalanya, jangan pernah sampai kita menekan anak seperti yang kita mau. Padahal anak-anak juga punya kebutuhan, anak-anak juga punya rencana, anak-anak juga punya keinginan masa depan. Kita harus kembalikan bahwa anak-anak adalah titipan. Kita tidak bisa eksploitasi anak-anak kita. Kita tidak bisa tekan anak-anak kita. Maka dalam beberapa tahun terakhir ada istilah sandwich generation. Kenapa? Karena dieksploitasi oleh orang tua. Saudaraku, pola teladan yang terbaik menurut saya sebagai orang tua adalah Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Kenapa? Ketika usia 12 tahun, kita akan baca ayat demi ayat betapa dibangun sedemikian rupa oleh Yusuf dan Maria dengan cara yang sangat hebat. Anda tidak boleh lupakan bahwa Yesus itu 100% manusia. Yesus juga punya keterbatasan. Contoh keterbatasan daripada Tuhan Yesus, dia tidak di mana-mana. Kalau dia ada di Yerusalem, dia tidak ada di Nazaret. Kalau dia ada di Nazaret, dia tidak ada di Nain. Tidak ada di Tiberias, tidak ada. Itu adalah keterbatasan yang menunjukkan dia 100% manusia. Bahkan ketika ditanya oleh para muridnya, kapan tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Yesus berkata, dia jelas bilang hanya Bapa yang tahu. Artinya dia 100% manusia. Ada keterbatasan. Walaupun Tuhan Yesus benar, itu keilahiannya dahsyat. Mati bangkit, buta melihat, bahkan apa yang dipikiran hati manusia, dia tahu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Dan pola asuh daripada Yusuf dan Maria itu sangat luar biasa hebat. Perhatikan. Ayat yang ke-41 kita lihat seperti apa pola asuhnya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Paling sedikit saudaraku, orang-orang Yahudi ketika itu ke Yerusalem, ke Bait Suci untuk beribadah 3 hari raya. Yang pertama Paskah, yang kedua Pondok Daun, dan yang ketiga yaitu adalah Pentakosta. Itu paling sedikit orang Yahudi dari mana-mana akan ke Yerusalem setahun 3 kali. Nah, kita dapati di sini saudaraku bahwa nanti di ayat-ayat di bawah mereka datang ke Yerusalem bersama dengan orang tua Yesus. Tentunya Yusuf dan Maria. Ayat yang ke-42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi saya bisa pastikan di sini ini bukan kali pertama Yesus di usia 12 tahun datang ke Yerusalem. Saya bisa tafsirkan bahwa tahun-tahun sebelumnya pasti Tuhan Yesus sudah diajak oleh kedua orang tuanya ke Yerusalem. Jadi ini bukan kali yang pertama. Kenapa? Karena menggunakan kata lazimnya. Saya tidak bisa menafsirkan apakah ini kedua kali atau ketiga kali ini, ataukah tahun kedua atau tahun ketiga. Tetapi Yesus dari kecil sudah dibawa oleh kedua orang tuanya untuk beribadah. Ini penting. Kenapa ini menjadi penting? Beberapa minggu yang lalu saya berbicara soal inner child. Apa itu inner child? Inner child adalah bagian dari diri sendiri, diri kita yang tidak ikut tumbuh dewasa berdasarkan usia. Dan ternyata bagian dari diri ini
adalah diri kita sampai dengan usia 12 tahun yang bersembunyi dalam diri kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Dan pola asuh ini menjadi sangat penting di hari terakhir. Agar apa? Agar anak-anak kita sampai dia dewasa, dia punya inner child yang benar, punya inner child yang menyukai ibadah, menyukai firman Tuhan, menyukai pujian dan penyembahan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Sehabis ayat 43, hari-hari perayaan itu, dan ternyata hari-hari perayaan itu pada zaman Yesus adalah selama 7 hari perayaan. Ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Rombongan dari Nazaret, kenalan daripada Yesus, kolega daripada Yusuf dan Maria, lingkungan teman-teman itu serombongan besar. Karena ayatnya, perhatikan 44, karena mereka menyangka, karena Yusuf dan Maria menyangka bahwa Ia, Tuhan Yesus, ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Jadi Maria dan Yusuf berpikir bahwa anaknya itu ada di antara kenalan, di antara keluarga daripada Yusuf dan Maria. Dan saudaraku, Alkitab dengan jelas berkati sehari perjalanan jauhnya. Jadi kalau hari ini dari Nazaret menuju ke Yerusalem pakai bis AC 6 jam. Ternyata pada zaman Yesus mereka harus berjalan kaki sehari perjalanan jauhnya. Kalau Anda tanya berapa kilometer, saya browsing sebanyak 123 kilometer dari Yerusalem menuju ke Nazaret. Sehari perjalanan jauhnya. Nah, ketika sehari perjalanan jauhnya sampai di Nazaret, ternyata apa yang dipikirkan Yusuf dan Maria, saudaraku, ternyata Yusuf dan Maria yang berpikir bahwa Tuhan Yesus ada di antara kenalan dan keluarga ternyata tertinggal di Yerusalem. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Saya bisa membayangkan betapa ketakutannya, betapa kehilangannya, betapa penyesalannya. Karena kehilangan anak, karena anaknya tidak ditemukan seperjalanan menuju ke Nazaret. Perhatikan ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ini adalah anak yang berusia 12 tahun. Anak yang berusia 12 tahun ada di tengah-tengah alim ulama, ada di tengah-tengah bait Allah. Saudaraku, ya saya kagum dengan Tuhan Yesus. Tetapi lebih daripada segalanya, saya justru lebih lagi kagum kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tua yang berhasil. Yang mana minat daripada anaknya itu senang di bait suci, senang berdiskusi mengenai kebenaran, senang berdiskusi mengenai hukum Taurat. Karena pastinya yang diceritakan oleh Yusuf dan Maria adalah perjanjian lama, adalah hukum Taurat. Dan itu menjadi sebuah kesukaan daripada Yesus usia 12 tahun. Untuk berdiskusi, untuk bertanya. Dan saya mendapati di sini bahwa pembangunan manusia roh harus dimulai dari usia dini. Saudaraku, dari usia dini baguslah orang tua kita menginginkan anaknya pandai, menginginkan anaknya cerdas, menginginkan anaknya berhasil. Kita penuhi dengan les-les,
kita penuhi dengan kursus-kursus, ya itu baiklah. Tetapi lebih daripada segalanya, Alkitab dengan jelas bilang bahwa manusia roh itu dibangun oleh Yusuf dan Maria. Sehingga dia tidak canggung ketika ada di bait suci. Ketika dia tidak canggung, dia tidak seperti di dunia luar begitu. Di dunia yang buat Tuhan Yesus aneh, tidak. Justru dia merasa nyaman ketika ada di tengah-tengah alim ulama sekalipun. Bukankah ini adalah pola asuh yang luar biasa yang kita teladani daripada Maria dan Yusuf. Dari usia dini, harapan dan prioritas kepada kebenaran itu harus dibangun. Harus dibangun. Harapan kepada firman Tuhan, harapan kepada kebenaran. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak kalau mereka menginginkan sesuatu, tidak langsung saya berkata, iya nanti papa kasih. Tetapi biarlah mereka berharap kepada Tuhan. Ajarkan untuk apa saja yang sekiranya orang tua bisa sediakan, tapi dengan satu kalimat, kamu berdoa. Kamu minta kepada Tuhan. Kamu minta kepada Bapa di sorga. Itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Tapi saya begitu yakin itu akan membangun manusia roh daripada anak-anak kita. Dari usia dini, mereka bawa kepada kebenaran dan bawa kepada Kristus. Perhatikan ayat di bawahnya. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saudaraku, ini anak usia 12 tahun. Yang mana hikmat Tuhan bukan hanya berlaku untuk orang dewasa, bukan hanya berlaku untuk bisnismen, bukan hanya berlaku untuk gembala sidang. Tetapi ternyata hikmat Tuhan itu berlaku untuk setiap orang tanpa memandang usia. Nah sekarang yuk sama-sama chat. Teman-teman muda sekarang chat. Bahwa tulis hikmat Tuhan berlaku untuk semua usia. Itu penting, itu penting. Bahwa hikmat Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Dan saya mencatat di slide bahwa Roh Kudus itu tidak mengenal junior atau senior. Roh Kudus tidak mengenal. Roh Kudus itu tidak mengenal tua atau muda. Roh Kudus itu tidak mengenal ini orang baru atau orang lama. Roh Kudus tidak mengenal. Tidak ada Roh Kudus junior, tidak ada Roh Kudus kecil, tidak ada Roh Kudus yang baru, tidak ada. Semuanya itu Roh Kudus bisa memenuhi semua orang di segala usia. Dan sekarang juga catat, Roh Kudus tidak mengenal junior atau senior. Terbukti daripada Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun. Sudah membuat tercengang alim ulama, tercengang orang-orang yang tua. Karena Roh Kudus memenuhi Yesus usia 12 tahun. Luar biasa. Nah perhatikan ayat di bawahnya. Ayat di bawahnya. Ayatnya dengan jelas berkata bahwa dan ketika orang tuanya melihat dia, ayat 48. Saya bisa membayangkan Maria dan Yusuf sangat tercengang mendapatkan anaknya yang berusia 12 tahun. Tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, saya akhiri di ayat 49. Ayatnya berkata, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudaraku, Alkitab berbahasa Inggris dari King James
menerjemahkan ada satu kata yang tidak diterjemahkan oleh LAI, karena LAI menerjemahkan kitab NIV. Ayatnya berkata, and he said unto them. Dan dia, Yesus berkata kepada kedua orang tuanya, how is that you sought me? Wist you not that I must be about my Father's business? Ini kata bisnis saya suka. Yesus berkata bahwa aku harus berada di dalam bisnis Bapa di sorga. Urusan bisnis Bapa di sorga. Saudaraku, anak-anak haruslah sampai pada sebuah titik. Kita bangun manusia rohani mereka. Kita bangun juga lingkungan yang ada pada mereka yang sehat. Maka anak-anak kita bukan hanya fasih untuk mereka bisa menceritakan apa yang mereka inginkan, mereka minatkan, mereka sukai. Tetapi anak-anak dari usia 12 tahun, dari kecil, inner child, sudah dibangun bahwa jangan hanya fasih menceritakan bisnis duniawi. Bisnis duniawi ini bukan berdagang, bukan dalam arti literal, tetapi anak-anak bisa menceritakan hobinya, bisa menceritakan fasih, menceritakan keinginannya, minatnya, tetapi biarlah mereka juga fasih untuk menceritakan kerajaan Allah, fasih menceritakan kebaikan Tuhan. Terus terang aja, ini khotbah sebetulnya khotbah beberapa hari yang lalu. Saya khotbahkan di ibadah DOT, DRP Outstanding Teens di Zoom. Ada 30-an anak-anak usia teenagers belasan tahun dan saya berkhotbah lewat Zoom. Saya khotbahkan Lukas pasal yang kedua ini. Dan saudaraku, ketika saya akan memulai, saya langsung bertanya kepada anak-anak sebelum saya berkhotbah, adakah di antara anak-anak yang mau bersaksi? Saya tunggu lama, tidak ada yang mau bersaksi, tidak ada yang mau speak up gitu, tidak ada yang aku mau ceritain apa gitu. Saudaraku, perlu dibangun menurut saya. Bahwa mereka bukan hanya menceritakan hobinya, kesukaannya. Jangan-jangan kalau ceritain Korean pop mereka fasih. Mereka ceritakan BTS mereka fasih. Mereka ceritakan Blackpink mereka fasih. Makannya kesukaannya apa, model rambutnya seperti apa. Mereka bisa menceritakan idola-idolanya. Saudaraku, betapa indahnya kalau anak-anak kita mengidolakan Tuhan Yesus, mengidolakan kebenaran. Mereka tidak hanya fasih untuk menceritakan idola-idola yang ada di dunia ini, tetapi mereka bisa menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah idolaku. Katakan teman-teman muda saat ini chat bahwa Tuhan Yesus adalah idolaku. Saya berdoa agar anak-anak kita dari usia dini bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Bisa menceritakan yang namanya perbuatan Tuhan dalam dirinya, dalam keluarganya. Dan saya berdoa agar semua ERC family kita belajar dari Lukas pasal yang kedua ini. Bukan sesuatu yang baru saya tahu. Tapi biarlah ini bisa menjadi peringatan untuk kita. Peringatan untuk kita. Bahwa kita bisa merayakan keberhasilan di rumah, di luar rumah. Tapi biarlah apa saja yang kita rayakan itu dimulai daripada rumah kita. Dan saya yakin ada sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini melalui pesan Tuhan di awal bulan Oktober ini. Saya yakin keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan.